Jadi kita harus tahu titik didih dan titik bekunya untuk termometer. Termometer Celcius ya, itu titik didihnya 100 derajat, titik bekunya 0. Yang kita lihat cuma dua ini aja ya. Yang 0 absolut itu nggak usah dilihat, ini nggak perlu. Yang ini nggak perlu. Yang kamu lihat ini, pokoknya yang ini. Titik didih Reaumur itu 80 derajat, titik bekunya 0, sama dengan Celcius. Titik didih Fahrenheit 212 ya, titik bekunya 32 derajat. Titik didihnya adalah untuk Kelvin 373, titik bekunya 273. Yang kamu hafalin ini harus hafal di luar kepala karena ini untuk perbandingan. Jadi sehingga perbandingan C Celcius banding Fahrenheit kurangi 32 banding Reaumur banding Kelvin kurangi 273 adalah 5 banding 9 banding 4 banding 5. Ya, ini pakai perbandingan seperti ini ya. Jadi ingat perbandingannya nih, Celcius ya. Celcius bagiannya 5. Fahrenheit kurangi 32 perbandingannya 9. Reaumur perbandingannya 4. Kelvin kurangi 273 perbandingannya adalah 5. Jadi ini harus hafal di luar kepala. Ini perbandingannya. Terus berikutnya kalau perbandingan dua termometer. Perbandingan dua termometer. Ini termometer Y dengan termometer X. Ya. Bagian atas itu titik didih. Bagian bawah itu titik beku. Ya, titik beku. Jadi nanti perbandingannya Y1 kurangi Y0 per Y2 kurangi Y0 ya. X1 kurangi 0, X2 kurangi 0, X0. Atau cara gampangnya gini, tengah kurangi 0, atas tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah, tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah. Dah, ini ya. Tolong di screenshot dulu, boleh. Silakan screenshot dulu. Ini untuk suhu dan perbandingan dua termometer. Ya. Dan screenshot ya, sudah ya. Kita lanjut ke soal langsung ya, biar paham. Pembacaan skala termometer Fahrenheit akan sama dengan skala Reaumur pada angka berapa? Jadi ini membandingkan antara Fahrenheit dengan Reaumur. Kita pakai perbandingan ini. Jadi kita ambil Fahrenheit perbandingannya 9 dengan Reaumur perbandingannya 4. Jadi pakai perbandingan ini. Jadi Bapak tulis Fahrenheit dikurangi 32, saya buat per aja. Per Reaumur ya. Saya buat banding itu saya buat per 9. Fahrenheit min 32 adalah 9 per Reaumurnya 4. Nah, di sini keterangannya pembacaan skala termometer Fahrenheit dengan Reaumur sama. Ya, berarti saya tulis Reaumur dan Fahrenheit sama. Saya misalkan X. Ya, Reaumur dan Fahrenheitnya sama X. Berarti ini saya ganti X min 32 per X ya. Fahrenheit dan Reaumurnya sama 9 per 4. Kali silang. Jadi 9X sama dengan 4 kurung X min 32. Jadi 9X sama dengan 4X min ini 8 ya, 8 ini 12. Pindah ke kiri. Jadi 9X min 4X sama dengan min 128. Jadi 5X sama dengan min 128. Jadi X-nya adalah min 128 dibagi 5. Jadi suhunya ketika menunjukkan angka yang sama ya. Jadi min 128 dibagi 5 itu dapatnya minus 25,6 derajat. Jawabannya minus 25,6. Nah, ini ada jawabannya. Jadi karena pembacaannya sama berarti Reaumur Fahrenheit itu sama, misalkan X. Dah screenshot dulu.
Udah ya, dari screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kirana melakukan eksperimen pengukuran suhu benda menggunakan termometer Celcius dan Fahrenheit. Kirana mendapatkan hasil kedua termometer menunjukkan angka yang sama. Berarti kita buat Celcius sama dengan Fahrenheit sama dengan X. Ya, kayak tadi sama persis. Ya. Jadi kita pakai perbandingan ya, perbandingan Celcius dengan Fahrenheit. Celcius bagiannya 5, Fahrenheit bagiannya 9. Jadi pakai perbandingan seperti ini sama kayak tadi. Celcius per banding itu saya buat per aja. Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5/9. Celciusnya bagiannya 5, Fahrenheitnya 9. Kita misalkan karena nilainya sama, Fahrenheit dan Celcius memberikan angka yang sama, berarti misalkan X. X per X min 32 sama dengan 5/9 kali silang jadi 9X sama dengan 5 kurung X min 32. Jadi 9X sama dengan 5X min ini 10, 1, 160. Ini pindah ke kiri. 9X min 5X sama dengan min 160. Jadi min 4X sama dengan min 160. X sama dengan, ini 4X ya, bukan min 4X. Min 160 dibagi 4, jadi X-nya adalah min 40 derajat. Jadi Celcius dengan Fahrenheit menunjukkan angka sama itu ketika minus 40 derajat. Ini kurang nolnya ya, ini saya betulin aja, ini salah di sini. Min 40 derajat. Ya, jadi lebih tepatnya C. Ini saya kasih, tapi saya betulin. Udah screenshot dulu, saya betulin. Min 40 derajat. Min 40 derajat Celcius boleh, min 40 derajat Reaumur boleh. Jadi ini bisa min 40 derajat Celcius, bisa min 40 derajat Fahrenheit sama. Karena angkanya sama. Udah screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Bu Siti sedang merebus telur untuk makan malam. Beberapa menit setelah api dinyalakan, suhu air menjadi 150 derajat Fahrenheit. Jika Bu Siti ingin menjadikan suhunya menjadi 373 Kelvin untuk mematangkan telur, kenaikan suhu yang dibutuhkan sebesar. Nah, ini intinya awalnya itu 150 derajat Fahrenheit. Kondisi akhir suhunya 373 Kelvin. Nah, ini nanti ditanyakan selisihnya berapa. Ini dalam mintanya derajat Fahrenheit, selisihnya Fahrenheit. Otomatis yang kita ubah ini, Kelvin ini harus diubah ke Fahrenheit. Ya, ini berapa? Nah, jadi kita membandingkan antara Fahrenheit dengan Kelvin. Membandingkan Fahrenheit bagiannya 9, Kelvin bagiannya 5. Jadi kita tulis Fahrenheit dikurangi 32 per Kelvin dikurangi 273 sama dengan 9/5. Nah, di sini Kelvinnya 373. Berarti Fahrenheit dikurangi 32 per 373 dikurangi 273 sama dengan 9/5. Fahrenheit dikurangi 32 per 100 sama dengan 9/5. Biar mudah, ini bawah sama bawah ini saya coret. Saya bagi 5, ini 1. Saya bagi 5, ini 20. Kali silang. Ya. Jadi Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 9 kali 20. Jadi Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 180. Jadi Fahrenheitnya 180 ditambah 32. Jadi Fahrenheitnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Jadi ini udah ketemu nih. 212 derajat Fahrenheit. Maka selisihnya, kenaikan suhunya, selisih atau kenaikan suhunya sama dengan 212 derajat Fahrenheit dikurangi 150 derajat Fahrenheit. Dapatnya adalah 2
Ya, 62 derajat Fahrenheit. Nah, jawabannya A. Silahkan di screenshot dulu. Selisih atau kenaikan suhunya dari 150 menjadi 12 derajat Fahrenheit, berarti kenaikannya adalah 212 kurangi 150, dapatnya 62 derajat. Silahkan di screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan berikutnya. Alvan mengukur suhu es menggunakan dua jenis termometer, yaitu termometer Reaumur dengan termometer P. Ini perbandingan dua termometer. Jadi kita buat gambar seperti ini. Ini Reaumur, ini termometer P. Termometer P memiliki titik tetap bawah atau disebut titik beku. Titik beku. Tetap bawah itu sama dengan titik beku. Jadi yang P ini titik bekunya min 5 derajat P. Dan titik tetap atas itu titik didih. Titik didih. Itu sama. Bahasanya beda tapi artinya sama. Itu titik didihnya. Ya, titik didihnya 75. Berarti di bagian atas ini 75 derajat P. Jika termometer Reaumur menunjukkan minus 0,5 derajat, ya ini titik beku ya, titik didih, ini titik beku, ya, titik beku. Jika pada termometer Reaumur ya menunjukkan minus 5 derajat Reaumur, termometer P menunjukkan skala berapa? Misalnya Reaumur sini. Reaumurnya ini minus 0,5 derajat Reaumur, maka di sini berapa? X ini berapa? Nah, ini yang ditanya. Reaumurnya itu berarti di sini, kisaran di sini ya. Dimisalkan di tengah ini ya dicari. Nah, ingat titik didih Reaumur, titik didih Reaumur, ingat tadi ya tabelnya tadi. Titik didih Reaumur itu 80, titik bekunya 0. Titik didih Reaumur 80, titik bekunya 0 nih. Jadi harus hafal di luar kepala. Tadi udah saya bilang kan, harus hafal di luar kepala. Berarti ini titik didihnya adalah 80. Reaumurnya 80 derajat ya. Titik bekunya 0 derajat. Nah, cara mengerjakannya tadi diingat-ingat ya. Cara mengerjakan, cara mudahnya diingatkan baik-baik. Tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah. Tengahnya adalah minus 0,5 dikurangi bawah 0. Atas kurangi bawah 80 kurangi 0. Sama dengan ini. Tengah kurangi bawah berarti X dikurangi min 5. Atas kurangi bawah. Atasnya 75 dikurangi min 5. Ya. Jadi ini minus 0,5 kurangi 0 berarti minus 0,5. Ini 80 kurangi 0 80. Ini X plus 5. Ini 75 plus 5. Sehingga diperoleh minus 0,5 per 80 sama dengan X plus 5 per 80. Nah ini sama nih. Nah ini bawahnya 80. 80 kan boleh saya coret habis. Habis ya berarti tinggal X plus 5 sama dengan min 0,5. Jadi X sama dengan minus 0,5 min 5. Jadi X-nya adalah min 5,5 derajat P karena ditanyakan berapa suhu pada derajat P-nya. Minus 5,5 derajat P. Jawabannya adalah A. Ini adalah membandingkan dua termometer. Pakai rumusnya ini. Cara gampang ngapalinya, tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah. Ya. Screenshot dulu jawabannya. Sudah, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Lanjut ya.
Oh, nomor selanjutnya soalnya sama ya ini. Bapak tadi duplikat 2 kali ya. Alfa ukur S, U-nya ini P ya. P minus 5, 75. Oh ya, sama. Lewati tadi soalnya sama. 9. Oh, ini soalnya sama 9. Sorry ya. Bapak duplikat 2 kali. Keduplikat 2 kali. Nomor nih. Joko mengukur suhu benda dengan termometer Celcius menunjukkan 60 derajat Celcius. Kemudian benda yang sama diukur menggunakan termo buatan Joko. Termometer Joko memiliki titik beku minus derajat J. Berarti ini membandingkan antara Celcius ya, termometer Celcius dengan termometer buatan Joko yaitu J. Ya, kita bagian atas ini namanya titik didih ya, bagian bawah titik beku. Ingat, titik didih Celcius, lihat tabel, titik didih Celcius itu 100, titik bekunya 0. Ini harus hafal di luar kepala. Tolong dihafalkan nih ya, titik beku dan titik didih masing-masing Celcius, Reaumur Fahrenheit harus hafal di luar kepala. Ya, di soal tidak diketahui ya. Soal itu pasti tidak diketahui, makanya kamu harus hafal. Tadi sudah saya bilang harus hafal. Jadi di sini ya, di sini nggak ada ini Celcius berapa titik didih yang nggak ada. Tapi kamu harus hafal. Celcius itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Titik bekunya 0 derajat Celcius. Harus hafal di luar kepala. Terus di sini termometer Joko memiliki titik beku 15 derajat J. Berarti titik beku termometer J itu 15 derajat J. Dan titik didihnya 240 derajat J. Ini 240 derajat J. Ya. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur menggunakan termometer buatan Joko? Padahal Joko mengukur 60 derajat Celcius. 60 derajat Celcius itu berapa derajat termometer J? Berarti ini saya buat garis kayak gini. Kalau ini 60 derajat Celcius, ya, yang terukur itu 60 derajat Celcius. Berapakah termometer yang J ini, X-nya ini berapa? Ditanyakan. Rumusnya apa? Tadi udah saya cerangkan ya. Tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah. Jadi tengah 60 kurangi bawah 0, atas 100 kurangi bawah 0. Sama dengan sama. Tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah. Tengahnya adalah X kurangi bawah 15 per atas adalah 240 kurangi bawah 15. Jadi ini 60 per 100 sama dengan X min 15 per ya. Ini 2 1 2 25. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Boleh kamu coret perbandingan ini, coret nih. Ya, atas bawah boleh. Tapi kalau kanan kiri kalau sama dengan ya sejajar bawah-bawah atau atas-atas. Ini saya kecilin, saya bagi 2. 3, ini 5. Jadi 35 kali silang. Jadinya apa? 5 kurung X min 15. 3 kali 225. Jadi ini 5X min 75. 3 kali 225 dapatnya 675. Dipindah ke kanan. Ya. Jadi 5X sama dengan 675 ditambah 75. 5X sama dengan 675 ditambah 75. 750. Jadi X sama dengan 750 dibagi 5. Dapatnya X adalah 150 derajat J. Nah, ini udah ketemu nih. Silakan di screenshot dulu untuk soal ini.
Jadi ini berkaitan dengan suhu, konversi suhu, perbandingan suhu. Ya, ini kita belajar perbandingan suhu dan konversi suhu. Udah di screenshot semua, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Udah ya, lanjut. Nah, sekarang pemuaian. Setelah kita belajar tentang konversi suhu, kita belajar tentang pemuaian. Ya, maksudnya pemuaian itu bertambah panjang, bertambah luas, bertambah volume jika suatu benda padat, zat cair atau gas dipanaskan. Ya, misalnya mula-mula panjang suatu benda L0 dipanaskan, kan dia bertambah panjang. Bertambah panjangnya delta L. Rumusnya delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0 itu panjang benda mula-mula, alfa itu koefisien muai panjang atau koefisien muai linier. Ini bisa disebut koefisien muai linier. Ada yang nulisnya seperti ini. Delta L itu pertambahan panjang ketika dipanaskan. Delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Nah, untuk mencari L panjang setelah dipanaskan, jadi misalnya setelah dipanaskan 100 derajat, tambah panjangnya jadi berapa? Ya, Pak, panjang benda setelah dipanaskan atau bisa ditulis panjang akhir. Panjang akhir setelah dipanaskan. Jadi panjang setelah dipanaskan boleh dikatakan panjang akhir. N0 itu panjang mula-mula. Ini simbolnya Bapak ubah aja ya. Saya ganti LT aja. LT ini LT. Ini LT. Jadi ini boleh saya tulis LT sama dengan L0 plus delta L. Terus masukkan rumus nanti jadinya LT sama dengan L0 kurung 1 plus alfa delta T. Antara dua rumus ini nanti kamu pilih salah satu sama aja, nanti jawabannya sama. Untuk mencari panjang akhir itu bisa L0 plus delta L atau L0 kurung 1 plus alfa delta T. Ini nanti dua-duanya kalau kamu pakai dua cara ini jawabannya sama. Kalau mencari delta L saja, rumusnya ini. Delta L itu pertambahan panjangnya pakai rumus ini. Jelas ya? Terus sekarang muai luas. Jadi misalnya bentuknya itu lempengan. Ya, bentuk lempengan kan berarti muainya luas, bukan panjang tapi luas. Nah, luas itu simbolnya A, ya. Kalau panjang itu simbolnya L, kalau volume simbolnya V. Nah, delta A sama dengan A0 kali beta, delta T ini dibaca beta. Beta. Kalau ini dibaca alfa. Ya. Delta A sama dengan A0 beta kali delta T. Mirip. Coba kamu lihat. Nih, mirip rumusnya. Cuma simbolnya diganti. Tadi delta L sama dengan L0 alfa delta T. Ini delta A sama A0 beta delta T. Rumusnya mirip, cuma simbolnya diganti. Kalau panjang itu L, luas itu A. Gitu loh. Ya. Delta A adalah pertambahan luas, A0 adalah luas mula-mula, ya. Kemudian beta itu koefisien muai luas, ya, koefisien muai luas. Delta T adalah perubahan suhu atau kenaikan suhu. Nah, untuk mencari luas akhir A, ini biasanya Bapak nulisnya AT ya. Ini disebut luas akhir. Luas akhir setelah dipanaskan atau luas setelah dipanaskan itu luas akhir. Ini simbolnya Bapak ubah aja. AT sama dengan A0 plus delta A. Atau pakai rumus AT sama dengan A0 kurung 1 plus beta kali delta T. Nah, di antara dua ini nanti pilih salah satu. Caranya bebas. Kamu mau pakai yang mana? Pakai yang pertama boleh, yang kedua boleh. Sama aja. Nah, koefisien muai luas, ya beta itu sama dengan 2 kali alfa. Ya, ingat ya, beta itu sama dengan 2 kali alfa. Jadi beta itu nilainya 2 kali koefisien muai panjangnya atau 2 kali koefisien muai liniernya.
Ya, ini mue luas. Jadi rumusnya identik, cuma simbolnya diganti L ganti A. Berikutnya mue volume sama, rumusnya juga identik, diganti V. Jadi kalau kamu hafal satu, hafal semua karena simbolnya diganti. Ya, delta V sama dengan V0 gamma delta T, ini dibaca gamma. Tulis hurufnya kayak J, ya, tapi dilengkungkan ya, gamma. Ya, delta V sama V0 gamma delta T. Ya, delta V itu adalah volume, pertambahan volume. V0 adalah volume mula-mula atau volume awal. Gamma itu koefisien mue volume. Ada juga ada yang nulis gamma itu sama dengan, ya, bisa juga koefisien mue ruang. Koefisien mue ruang. Ada yang nulis seperti ini. Volume, koefisien mue volume bisa, koefisien mue ruang bisa. Delta V adalah pertambahan volume, V0 adalah volume mula-mula, gamma adalah koefisien mue volume atau koefisien mue ruang, delta T adalah kenaikan suhunya. Nah, ini V-nya ini saya ganti VT aja ya. VT sama volume benda setelah dipanaskan atau volume akhir. Volume akhir itu VT. Atau ini saya ganti rumusnya ya. VT sama dengan V0 plus delta V. Atau VT sama dengan V0 kurung 1 plus gamma delta T. Nah, ini antara dua ini nanti kamu pilih salah satu. Dua-duanya bisa. Tapi kamu yang pertama ini cari delta V dulu, baru ditambahkan V0. Nah, nilai gamma 3 kali alfa. Nilai gamma, ya, gamma itu nilainya 3 kali alfa. 3 kali dari koefisien mue linier. 3 kali dari koefisien mue panjangnya. Udah ya, ini screenshot dulu nih. Sudah di screenshot semua ya. Kita lanjutkan lagi ya, langsung ke soal. Udah ya, udah screenshot, lanjut ya. Pak Anton ingin membuat kerajinan tangan menggunakan batang kuningan panjangnya 0,5 meter. Jadi mula-mula panjangnya 0,5 meter. Pak Anton memanaskan kuningan dari suhu 15 derajat sampai 80 derajat. Berarti delta T kenaikan suhunya 80 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah, ya, 65 derajat Celcius. Terus agar mudah memotong kuningan tersebut akibat pemanasan, pertambahan panjang batang kuningan adalah, berarti pertambahan panjang itu delta L-nya ini berapa? Ya, berapa delta L-nya? Alfa kuningan, alfanya adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5. Dicari delta L. Ini satuannya meter ya. Lihat jawabannya. Jawabannya mili, 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 mili. Boleh nggak kita ubah ke mili L0-nya? Boleh. Kalau kamu nggak ubah ke mili juga nggak apa-apa. Meter dulu, nanti baru terakhir, jawaban terakhir buat milimeter. Kalau ini langsung saya buat ke milimeter boleh ya. Meter ke milimeter itu dikali 1000. Jadi ini 500 milimeter. Boleh diubah dulu, boleh tidak. Nanti jawaban terakhir diubah ke milimeter. Boleh. Bebas ya. Terus kita masukkan rumus, cari delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Rumusnya ini. Nah, ini Bapak menggunakan milimeter ya. Sudah milimeter ya udah milimeter. Ya, 500 milimeter kali alfanya 1,9 kali 10 min 5 kali delta T-nya 65. Nah, angka-angka ini dikalikan aja. Jadi delta L-nya sama dengan, ya, 500 dikali 1,9 dikali 65. Dapatnya 61750 ya kali 10 min 5 mm. Nah,
diubah desimal. Kan ini pangkat min 5 ya. Geser 5 langkah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nolnya di depan sih 0,6175 ya milimeter. Maju 5 langkah. Jadi dibuat desimal. Atau pembulatan, karena ini jawabannya pembulatan, ada nggak pembulatannya yang mendekati 0,61 juga boleh, karena mengikuti pilihan gandanya. Jadi jawabannya B. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya. Batang tembaga sepanjang 100 cm, berarti L0-nya 100 cm. Memiliki suhu awal 20 derajat, ya. Koefisien W panjangnya, koefisien W panjang alfanya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Panjang tembaga pada suhu 60 derajat, berarti ini panjang akhirnya. Berarti ditanya LT-nya, panjang akhirnya berapa? Kalau pertambahan panjang itu theta L, kalau panjang setelah dipanaskan namanya LT, panjang akhir. Ditanyakan panjang akhirnya berapa. Nah, delta T-nya dari 20 derajat dipanaskan sampai 60 derajat, kenaikan suhunya jadi 60 derajat dikurangi 20 derajat. Jadi delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Kan tadi delta mencari LT itu ada dua rumus, L0 plus delta L, bisa ini. Atau LT sama dengan L0 kurung 1 plus alfa delta T. Antara dua ini pilih salah satu. Kalau yang pertama ini kamu harus cari delta L-nya berapa dulu, dicari, baru tambahi L0. Kalau langsung ini ya, kita gunakan rumus yang langsung ini aja ya. LT sama dengan L0-nya cm ya, biarkan cm. 1 plus alfa, alfanya 1,8 kali 10 min 5, delta T-nya 40. Ya, 1,8 kali 40. Ya. 1,8 kali 40 dapatnya 72. Jadi LT sama dengan 100 kurung 1 plus 72 kali 10 pangkat min 5. Jadi LT-nya adalah 100 ya kurung 1 plus ini dibuat desimal 0,00072. Berarti LT-nya adalah 100 dikali 1,00072. Dapatnya LT-nya adalah 100,072. Nggak ada jawabannya ya. Tidak ada jawabannya. Silahkan di screenshot dulu. Tidak ada jawabannya. Sebentar lagi mati, nanti sambung kembali. Tidak ada jawabannya. Silahkan di screenshot dulu.